ولأزواجه ولذريته ولأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. Ada takut. Ini tadi. Ini lagi Pak, tafsir. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, marilah kembali kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih diberikan dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita di kitab tafsir ya. Ayat 155 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, huwa dan lanabluwannakum, benar-benar kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sedikit daripada rasa takut. Kemudian wal ju' ni lapar. Lalu wa naqsim minal amwal, kekurangan daripada harta, wal anfus, dan kekurangan daripada jiwa, wathamarat, buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kata beliau, akhbara ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kabar, berita ya. Jadi ini merupakan berita atau informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apa beritanya? Beritanya itu annahu la budda an yabtaliya ibadahu bil mihan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu la budda, mesti atau tidak dapat tidak, ayat taliyah,
memberikan ujian, menimpakan ujian ibadahu kepada hamba-hambanya bil mihan dengan berbagai macam ujian. Jadi ayat Al-Quran tadi mengatakan wa la nabluwannakum. Ada dua penegas di sini. Penegas yang pertama pada huruf lam, la, lamut taukid, ya kan? Artinya benar-benar. Penegas yang kedua ada huruf nun musyaddadah di akhir fi'il mudhari'. Lanabluwanna. Lanabluwanna. Itu wan itu tambahan itu. Nun nun taukid. Jadi diartikan benar-benar kami pasti akan menguji kalian. Benar-benar tidak Allah akan menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam ujian. Untuk apa? Allah berikan ujian kepada hamba-hambanya itu liyatabayyana as-sadiqu minal kadhib, supaya jelas yang benar dari yang dusta. Supaya jelas mana yang benar, mana yang dusta, itu supaya jelas. Jadi enggak pura-pura benar. Jadi jangan pura-pura beriman tapi tidak. Wal ju'u minas sabir, orang yang mengeluh dari wal jazi' ya. Wal jazi'u minas sabir, supaya jelas mana orang yang mengeluh, mana orang yang sabar. Itu salah satu guna daripada yang namanya ujian. Wa hadhihi sunnatuhu ta'ala fi ibadihi. Dan ini ya turunnya ujian yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya al-mihan ya, itu adalah sunnahnya Allah Ta'ala fi ibadih, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, ketetapan Allah kepada hamba-hambanya. Berarti terjadi gitu. Cuma kita tak tahu kan apa saja bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita gitu. Li'anna saraa, karena sesungguhnya sara kesenangan ya kan, kelapangan, kesenangan, sifat rasa gembira. Lau istamarrat li ahli iman, kalau yaitu berterusan terhadap ahli iman, terhadap orang yang beriman. Kalau terus tenang, senang saja, nah, gitu kan. Walam yahsul ma'aha mihnah, dan tidak terjadi bersama rasa senang, tenang tadi itu ujian. Nah, kalau orang yang beriman, yang mendapatkan ketenangan, kesenangan, tidak diberikan ujian, la hasalal ikhtilatul ladzi huwa fasad. Nanti ujung-ujungnya apa? Benar-benar tercapai al-ikhtilaf, tercampur keimanan itu ya. Tercampurnya keimanan yang tercampur itu wa fasad, dia itu memiliki kerusakan. Makanya perlu diuji kata Allah. Orang beriman itu perlu diuji supaya menyelamatkan iman. Wa hikmatullahi, dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala itu taqtadi tamyiza ahli khairi min ahli syarr. Hikmah Allah ya kan, menghendaki membedakan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang buruk. Kan dalam ketentuan Allah, salah satu dari ujian itu Allah tuh menghendaki adanya hidup dan kematian ini untuk melihat siapa yang baik, siapa yang buruk. Bagaimana caranya ya? Dengan ujian. Nah, itu dia. Hadhihi faidatul mihan, inilah faedah daripada ujian-ujian tersebut. Nah,
La izalatu ma ma'al mu'minina minal iman. Jadi ujian itu bukan untuk menghilangkan iman yang ada bersama dengan orang-orang yang beriman, bukan. Justru ujian itu supaya menambah kemuliaan orang-orang yang beriman. Nah, itu dia. Wala radduhum an dinihim. Ujian itu tidak untuk menolak mereka dari agama mereka, bukan menjauhkan mereka dari agama. Tidak. Justru ujian itu supaya hamba tadi makin dekat kepada agamanya. Nah, itu makanya kita kalau tenang terus, ya kan, senang terus, itu harus diuji supaya kita itu tidak lupa daratan. Fama kana Allahu liyudhi'a imanal mu'minin, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu akan menyia-nyiakan imannya orang beriman. Fama kana Allahu, dan tidak adalah Allah itu untuk menyia-nyiakan imannya orang beriman, tidak. Fa akhbara fi hadhil ayah, Allah Subhanahu wa taala pun telah mengkhabarkan dalam ayat ini, annahu sayabtali ibadah, Allah itu akan menguji hamba-hambanya. Nah, itu dia. Bi syai'in minal khauf, sedikit dari rasa takut, minal a'da, dari serangan musuh, ancaman musuh. Makanya kan selalu khawatir saja musuh itu datang kemudian memporak-porandakan kenyamanan dan keamanan dalam kita hidup di negeri kita, termasuk beribadah bebas dan sebagainya. Jadi selalu ada rasa khawatir, itu bagian ujian Allah. Nah, bisa nggak kita dengan rasa khawatir tadi dari musuh yang datang mengganggu, itu semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan makin bertobat kepadanya. Wal ju'i, rasa lapar, bi syai'in yasirin minhuma, jadi dengan sesuatu yang sedikit daripada keduanya. Nah, itu dia. Makanya di antara kekhawatiran kita dari musuh yang harus kita munculkan adalah syaitan yang terus merongrong hati kita untuk berpaling dari Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah, lau ibtalahum, kalaulah menguji mereka bil khaufi kullih, ini sedikit saja. Kalau seandainya Allah menguji manusia ini dengan rasa takut seluruhnya, dengan rasa takut yang betul-betul, ya kan? Awil ju'i, atau dengan seluruh kelaparan, lahalaku, maka hamba-hambanya itu akan binasa. Maka sedikit saja kita sudah kalang kabut. Nah, itu dia. Makanya doa kita tuh, Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata was sihhata lana was salamata wal ma'murata alaina, ya kan? Wa ala ahli hadzal majlis wa ala ahli hadhil qaryah wa ala ahli hadzal balad Indonesia ammah. Nah, dia aman. Kalau tak aman nanti tak bisa mengaji lagi kan. Nah, itu dia. Wal mihan tumahhisu la tuhlik. Yang namanya ujian itu untuk memilih, ya, bukan untuk membinasakan, untuk menyaring, bukan untuk membinasakan. Jadi untuk menyaring mana yang benar-benar beriman, bukan untuk membinasakan. Jadi itu dulu ya, kita sampai itu. Jadi artinya dengan sedikit rasa takut saja kita sudah kalang kabut, apalagi kalau betul banyak takut. Sedikit kelaparan saja kita sudah kalang kabut, apalagi dengan kelaparan yang sebetul-betulnya kelaparan. Nah,
Ada Nurul Zolam Pak? Berikutnya bila Pak? 5.000. 5.000 kata Satir. Nurul Zolam Ulang. 2 boleh. Bismillah. Kita buka halaman langsung saja halaman 4 ya. Baris ke-10 dari bawah. Halaman 4 baris ke-10 dari bawah. Karena ya itu kalau yang apa tuh nanti keputar-putar aja dia bahasannya. Apa tak? Baris 10 dari bawah min gharibil ittifaq. Apa kan? Apa? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Min gharibil ittifaqi, termasuk dari keanehan, satu keajaiban. Min gharibil ittifaq, dari sisi kecocokan, dari sisi kesepakatan. Jadi ada hal yang dianggap aneh gitu, ajaib. Apa dia? Anna ahrufal hamdi khamsah. Huruf alhamdulillah, alhamdu itu kan 5. Alif lam ha mim dal, alhamdu ya kan 5. 5. Ternyata yang 5 ini ada pada 5 perkara. Ada pada 5 gitu. 5 di dalam 5. Gitu. Wa qad ubtudi'a bihi fil Qur'ani 5 suwarid. Nah, ini yang menakjubkan ya kan? Jadi Allah itu tidak mungkin kebetulan mencocoki itu. Artinya apa? Artinya memang Al-Qur'an ini dari segala sisi mukjizat, penempatan kata, penempatan kalimat, penyesuaian lafaz dan sebagainya. Wa qad ubtudi'a bihi fil Qur'ani 5 suwarin. Benar-benar kata Syekh Nawawi Al-Jawi ya, telah dimulai dengan alhamdulillah, alhamdu fil Quran, di dalam Quran itu 5 surat. Alhamdulillah 5 kata dimulai dalam 5 surat. Ada 5 surat Al-Quran yang dimulai dengan kata alhamdu. Sementara alhamdu itu 5 kata hurufnya. Kan 5 dalam 5. Mana dia? Al-ula suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pertama alhamdulillah. Ya kan? Betul kan? Alhamdulillah kan? Wa tsaniyatu suratul an'am. Wa hiya qauluh. Apa pembuka surah Al-An'am? Firman Allah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan telah menjadikan berbagai kegelapan dan satu cahaya.
Ini menarik juga di sini. Kegelapannya jamak, cahayanya tunggal. Apa artinya? Kebenaran itu satu, tidak banyak. Kebenaran itu cuma satu saja, ajaran Allah. Kegelapan banyak. Nah, itu dia. Wa thalithatu suratul kahfi, yang ketiga surah Al-Kahfi. Wa hiya alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Kitab alhamdu. Wa rabi'ah suratu Saba, yang keempat surah Saba. Wa hiya alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wal khamisah, yang kelima suratul Malaikah. Apa nih surah Malaikah? Fatir. Nah, surah Fatir. Wa hiya alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusula. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, yang telah menjadikan malaikat itu menjadi utusan-utusan Allah. Nah, ini satu keajaiban, ajaiban penyusunan kata dalam Quran itu, ya. Yang kalau kita nanti fokus mempelajari ilmu bahasa, ya kan, baca Quran itu kita menakjubkan. Ada hal yang menakjubkan. Jadi silahkan buka ceramahnya doktor yang orang ahli tafsir dari Pakistan itu, Imran Khan, kalau nggak salah Imran Khan bahasa Inggris, tapi dia mengkaji Quran dari sisi bahasa. Contohnya abjad itu. Lah, lihyuhu saudah, ya, aswad. Dia botak, orangnya botak, masih muda botak. Itu bagus sekali menafsirkan Quran dari sisi bahasa gitu, kecocokan itu. Jadi di sini alhamdulillah itu 5 hurufnya. Ternyata di Al-Quran itu juga ada 5 surah yang dimulai dengan alhamdulillah. Nah, ini apa nih hikmahnya? Harus kita pikirkan. Kemudian menakjubkan lagi, waktu timabihi khamsu suwarin ailan. Ada 5 surah yang ditutup dengan alhamdulillah juga. Itu dia. Ada 5. Al-ula suratu Bani Israel, yang pertama surah Al-Isra, ditutup dengan kalimat alhamdu. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Wa qul alhamdulillah. Itu dia. Wa thaniyah, yang kedua surah An-Naml. Surah An-Naml ditutup dengan alhamdulillah. Wa qulil hamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha. Nah, wa qul alhamdulillah. Itu dia. Wa thalithah surah As-Saffat, ditutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Wa rabi'ah surah Az-Zumar. Apa ayatnya? Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kelima surah Al-Jathiyah. Falilhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wah, jadi kata Syekh Nawawi, ini keajaiban Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, itu dia. Qala Ahmad Al-Malwi, walhamdulillahi thamaniyatu ahruf. Alhamdulillah itu hurufnya ada apa? Ada 8. Tadi alhamdulillah ada 5. Khamsah. Sekarang kalau kita jumlahkan
alhamdulillah itu ada 8. Wa abwabul jannati 8. Pintu surga itu ada 8. Itu ya. Pintu surga ada 8. Faman qalaha an safa'i qalbin, siapa yang mengucapkan alhamdulillah bersumber dari beningnya hati. Karena kebeningan hati itu dia mengucapkan itu. Memang dari hati dia yang paling murni, selalu memuji Allah. Istahaqqa 8 abwabil jannah, maka berhak nanti di akhirat dia itu mendapatkan 8 pintu surga tadi. Makanya alhamdulillahi tamla'ul mizan, ya kan? Alhamdulillah wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bainas samawati wal ardh, kata Rasul. Alhamdulillah. Ay yukhayyar bainaha ikraman lahu. Jadi nanti di akhirat itu dia diberikan pilihan. Silahkan si fulan, ente mau masuk dari pintu yang mana? Nah, gitu. Ini sebagai bentuk apa nih? Pemuliaan kepadanya. Karena dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yadkhulu minal bab, dan hanyalah hamba tadi masuk dari pintu alladzi alimallahu annahu yadkhulu minhu, pintu yang Allah tahu bahwasanya nanti dia akan masuk dari yang mana. Walaupun dia dibebaskan memilih 8 pintu, tapi intinya Allah tahu dia itu masuk dari yang mana. Wa qaulun nazim, kemudian perkataan nazim, al-qadimil awwal. Allah itu yang qadim, yang maha qadim, terdahulu, al-awwal yang maha pertama. Ya kan? Al-awwal yang maha awal ila akhir. Qala al-halimi, apa makna al-qadim al-awwal? Al-halimi mengatakan al-qadim, makna al-qadim annahu al-mawjud alladhi laysa liwujudihi ibtida'un. Qadim, yang dikatakan qadim itu Allah itu zat yang mawjud, yang ada, yang laisa, tidak adalah, liwujudihi ibtida'un, tidak ada bagi wujudnya Allah itu permulaan. Itu dia al-qadim. Di dalam aqidah, kitab al-aqidah at-tahawiyah, Allah itu qadimun bila ibtida'in. Allah itu qadim bila ibtida'in. Nah, itu dia. Makanya aqidah Imam at-Tahawi itu sama dengan aqidah imam-imam ahli sunnati wal jamaah, ya. Wal mawjudul ladzi lam yazul, atau lam yazal, dan Allah itu zat yang mawjud, yang tidak akan hilang, tidak akan musnah. Wal awwalu, dan adapun al awwal bagi Allah, huwal ladzi laftitaha liwujudih. Yang dikatakan al awwal itu apa? Dia Allah yang tidak ada pembuka, permulaan bagi wujudnya Allah. Itu al awal. Kalau al akhir apa? Walladzi lakhtitama, ya, liwujudihi, yang tidak ada penutup bagi wujudnya Allah. Jadi dia tidak bermula, dia tidak berakhiran. Sebagaimana kanan itu tak ada permulaan dan kiri tidak ada akhirnya. Sebagaimana ketiadaan itu tidak ada permulaan, dan sebagaimana kanan itu tak ada akhirnya. Wal baqi, dan al baqi itu ad-daim alladzi la yazul. Al baqi yang terus kekal, itu yang terus menerus, yang tidak akan hilang, binasa. Itu al baqi. Wa ma'na bila tahawulin. Apa maksud bila tahawulin? Nazamnya itu kan alhamdulillahil qadimil awwal wal akhiril baqi bila tahawul. Bila tahawul itu apa? Bila taghayyur, tak berubah. Allah itu tak berubah. Sebagaimana dia ada,
dan berada pada adanya itu sebelum terciptanya makhluk, maka setelah terciptanya makhluk begitulah adanya Allah. Kalau sebelum terciptanya arasy Allah tak butuh kepada arasy, maka setelah terciptanya arasy Allah pun tidak butuh kepada arasy tersebut. Wa huwa tafsirun lil baqi. Itu tafsir kata apa nama baqi tadi? Al-baqi. Lianna makna tahawul, karena makna tahawul itu apa? Tahawul al-intiqal min halin ila hal, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, itulah tahawul namanya. Faidatun, ini adalah satu faidah fi taqsimi asy-syai'i ila aqsam, dalam pembagian sesuatu kepada beberapa bagian. Jadi al-mawjudu minal makhluqat, yang ada ya, zat-zat yang ada dari makhluk ini terbagi berapa? Terbagi 4. Sesuatu yang ada di alam semesta ini terbagi 5. Nah, gitu. Secara umum. Syai'un la awwala lahu wa la akhira lahu. Lah ini Pak. Apa? Habis fa'idah i'lam anna al-asya. I'lam. Iya. Ya, i'lam anna al-asya' ala 4 aqsam. Ketahui olehmu, sesuatu itu terbagi kepada 4 pembagian. Syai'un la awwala lahu wa la akhira lahu. Sesuatu yang tak ada awal, tak ada akhir. Wa huwa dzatullah wa sifatuh. Itu zat Allah dan sifatnya. Tak ada awal, tak ada akhir. Siapa yang mengatakan ada awal, ada akhir bagi Allah, fahuwa kafir. Oh, Allah itu ada tahun lahirnya, ada ulang tahun bagi Allah, gitu kan? Maka dia kafir. Oh, Allah itu akan binasa, kafir. Fahuwa kafir. Wa syai'un lahu awwalun wa akhir. Yang kedua, sesuatu yang ada awal, ada akhir. Wa huwa dzatul makhluqin wa sifatuhum. Itu makhluk ini, sifat makhluk, diri makhluk. Kita dilahirkan, nanti kita akan meninggal dunia. Tak ada makhluk yang tidak akan binasa di dunia ini. Fi hadhihi dunya, ya. Wa syai'un laisa lahu awal wa lahu akhir. Ada makhluk itu, sesuatu itu tak ada awal, ada akhir. Awalnya tak ada, akhirnya ada. Wa huwa adamun al-azali fayantahi biwujudina, yaitu ketiadaan kita pada masa azali itu berakhir dengan wujudnya kita. Kapan kita itu mulai tak ada? Tak ada awal. Nah, tapi kapan kita itu ketiadaan kita itu berakhir? Ketika kita sudah diwujudkan Allah di dunia ini. Nah, baru ketiadaan itu berakhir. Nah, itu dia. Ketiadaan kita itu tak ada awal, tapi ketiadaan kita itu ada akhirnya. Wa syai'un lahu awwalun wa laysa lahu akhir. Ada sesuatu yang memiliki awal tapi tak ada akhir. Wa huwa darul akhirah, yaitu negeri akhirat. Jadi mukaddimah nanti yang kita lanjutkan di bait nazam yang keempat. Tsumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada, ya. Itu dia. Terakhir kita akan bahas hadis yang ke 30. Berapa tadi? 30, ya. Hadis ke-30. Babu ma yaqulu ar-rajul idza kharaja min al-khala'. Bab dari apa yang dibaca oleh seseorang apabila dia keluar daripada tandas. Tandas kamar mandi dari WC. Babun
ma yaqulu ar-rajulu idza kharaja minal khala. Jadi bab berupa sesuatu yang dibaca oleh seseorang apabila dia keluar dari bilik temenung. Gitu ya. Bilik temenung. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala fi sunanihi haddatsana Amr ibn Muhammadin Naqid, kunyahnya Abu Utsman, ya, Abu Utsman Al-Baghdadi, tabaqah ke-10, thiqatun hafizun. Dia ini seorang yang thiqah, hafiz, tapi ada satu hadis yang dia itu mengalami waham begitu. Ada satu keraguan, ya. Qala haddatsana Hashim bin Al-Qasim. Hashim bin Qasim ini tabaqah ke-9. Thiqatun hafizun. Qala haddatsana Israil. Israil namanya Ibnu Yunus Ibnu Abi Ishaq. Tabaqah ke-7, thiqatun. An Yusuf ibni Abi Burdah. Nah ini tabaqah ke-6. Menurut Imam Az-Zahabi dia thiqah, tapi menurut Imam Ibnu Hajar dia makbul. Ya. Jadi menurut Imam Ibnu Az-Zahabi dia thiqah, berarti hadisnya itu sahih kan itu. An abihi, dari bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya itu Abu Burdah bin Ibnu Musa bin Abi Musa. Ini tabaqah ke-3, thiqatun. Jadi walaupun Israel itu bertafarrud, bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini dari Yusuf bin Abi Burdah, tapi tak masalah, ya. Kata siapa tadi? Abu Burdah bin Abi Musa, qala, beliau mengatakan haddatsatni Aisyah. Aisyah itu pernah menceritakan kepadaku, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-gha'id qala ghufranak. Nabi itu kalau keluar daripada tandas, maka dia akan mengatakan ghufranak, ya Allah, aku memohon ampunanmu. Aku memohon ampunanmu. Kenapa kok Nabi yang dibacanya ini enggak alhamdulillah? Kok Nabi membaca ghufranak? Nanti dalam riwayat lain ada tambahannya. Kenapa Nabi membaca ghufranak? Jadi di sini ada beberapa kemungkinan, ya. Yang pertama, annahu sa'ala al-maghfirata min tarkihi dzikrallahi fi dzalikal waqt, fi tilkal hala. Jadi katanya Nabi itu kan dalam kondisi buang air itu lisannya tidak berzikir waktu itu. Maka gara-gara itu, begitu keluar dari tandas, Nabi memohon ampunan kepada Allah. Nah, itu dia. Yang kedua, ya kan? Asyharu wa huwa asyhar, dia yang paling masyhur di situ. Sebab kenapa begitu keluar tandas Nabi kok membaca ghufranak? Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala al-maghfirah fil ajzi an syukri ni'mah. Nabi itu memohon ampunan kepada Allah. Kenapa? Dalam lemahnya dari bersyukur atas nikmat, fi taisiril ghidai, dalam kemudahan memasukkan dan mengeluarkan makanan. Gampang mengeluarkan makanan, itu kan nikmat. Wa ibqa'i manfaatihi, dan mengekalkan manfaat makanan itu
wa ikhraji fadlatihi, mengeluarkan sisanya, an suhulatin, dengan gampang. Fayu'addi qada'a haqqiha bil maghfirah, maka ia pun menunaikan pelaksanaan hak nikmat dengan memohonkan ampun kepada Allah. Bisa jadi ada hal-hal di mana kadang-kadang lupa kita bersyukur atas nikmat itu, begitu sudah keluar dia, kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat tersebut. Nah, itu dia hikmahnya ya. Kenapa kita membaca ghufranak. Nah, itu dia. Baik, kita cukupkan di sini saja. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.